Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan luar biasa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus langit, tetapi sebuah peristiwa agung yang menyimpan pelajaran paling dalam bagi hati manusia. Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan luar biasa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus langit, tetapi sebuah peristiwa agung yang menyimpan pelajaran paling dalam bagi hati manusia. Di dalamnya tersimpan jawaban atas luka, kelelahan, dan ujian hidup yang sering tak terucap oleh lisan. Allah memilih memperjalankan Rasul-Nya justru setelah masa paling berat dalam hidup beliau, seolah ingin mengajarkan bahwa pertolongan sejati sering datang ketika manusia berada di titik terendahnya. Isra Mi'raj bukan kisah dongeng spiritual, melainkan pesan langit yang menembus zaman. Relevan bagi siapapun yang sedang merasa jauh, jatuh, atau kehilangan arah. Maka siapa yang merenunginya dengan hati, ia akan menemukan cahaya yang menuntun kembali kepada Allah. Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah mengalami tahun kesedihan yang sangat berat, kehilangan istri tercinta Khadijah dan paman pelindungnya Abu Thalib. Pada masa itu, dakwah beliau ditolak, dicaci, bahkan dilempari batu di Taif, hingga tubuhnya berdarah. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak selalu mengangkat hambanya saat ia kuat, tetapi justru saat ia rapuh dan hampir menyerah. Perjalanan ke langit adalah isyarat bahwa setelah luka terdalam, Allah menyiapkan penghiburan tertinggi. Ini mengajarkan bahwa penderitaan bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dipersiapkan untuk kemuliaan yang lebih besar. Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Allah memahami betul batas kesabaran manusia. Ketika beban Rasulullah terasa sangat berat, Allah tidak menurunkan perintah baru di bumi, tetapi mengundang beliau langsung ke hadiratnya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak pernah lalai melihat air mata hambanya. Dalam hidup, ketika doa terasa lama terjawab, bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih tinggi nilainya. Hikmahnya, jangan pernah menyangka Allah diam, karena Dia bekerja dengan cara yang sering tak bisa kita pahami. Isra Mi'raj terjadi dalam satu malam, sesuatu yang secara logika manusia sulit diterima. Banyak orang yang meragukannya, bahkan mencibir Rasulullah. Namun disinilah iman diuji, apakah tunduk pada logika semata atau percaya penuh pada kekuasaan Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa iman sejati tidak selalu membutuhkan pembuktian kasat mata. Terkadang, iman adalah keberanian untuk percaya meski akal belum mampu menjangkau sepenuhnya. Perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa, menunjukkan keterikatan suci antara dua tempat mulia. Ini adalah isyarat bahwa Islam tidak berdiri sendiri, melainkan melanjutkan risalah para nabi sebelumnya. Rasulullah menjadi imam bagi para nabi, menandakan kepemimpinan umat Islam dalam membawa pesan tauhid. Hikmahnya, umat Islam dipanggil untuk bersatu, bukan terpecah oleh ego dan perbedaan kecil. Isra Mi'raj mengingatkan bahwa persatuan adalah kekuatan ruhani yang besar. Dalam Mi'raj, Rasulullah melewati lapisan-lapisan langit dan bertemu para nabi. Setiap langit memiliki makna tentang tingkatan amal dan kedekatan kepada Allah. Ini mengajarkan bahwa tidak semua orang berada pada derajat yang sama di sisi Allah, meski sama-sama beriman. Kedudukan ditentukan oleh keikhlasan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Hikmahnya, jangan iri pada derajat orang lain, tetapi berlombalah memperbaiki amal sendiri. Perintah salat tidak diturunkan melalui malaikat di bumi, tetapi diberikan langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya syalat dalam kehidupan seorang muslim. Syalat adalah satu-satunya ibadah yang menghubungkan bumi dan langit secara langsung. Dari Isra Mi'raj, kita belajar bahwa salat bukan beban, melainkan hadiah cinta dari Allah. Barang siapa menjaga salatnya, sejatinya ia sedang menjaga hubungannya dengan Allah. Awalnya salat diwajibkan 50 waktu,
namun Allah meringankannya menjadi 5 waktu dengan pahala tetap 50. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui kelemahan hambanya. Keringanan ini bukan berarti meremehkan ibadah, melainkan bukti kasih sayang Allah yang luas. Hikmahnya, agama Islam tidak datang untuk memberatkan, tetapi untuk memudahkan manusia mendekat kepada Tuhannya. Setiap perintah Allah selalu sejalan dengan kemampuan manusia. Sidratul Muntaha adalah batas tertinggi yang bahkan malaikat Jibril tidak bisa melewatinya. Ini mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki batas dan hanya Allah yang maha tanpa batas. Rasulullah dimuliakan dengan kedudukan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Hikmahnya, manusia harus mengenal batas dirinya agar tidak sombong. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin dalam kerendahan hati. Setelah Isra Mi'raj, ujian Rasulullah tidak berhenti, bahkan bertambah. Namun peristiwa ini menjadi sumber kekuatan spiritual yang luar biasa bagi beliau. Dari sini kita belajar bahwa pengalaman ruhani bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menguatkan langkah di dunia. Isra Mi'raj menjadi bekal sabar dalam menghadapi penolakan dan penderitaan. Hikmahnya, kedekatan dengan Allah akan melahirkan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Bagi umat akhir zaman yang hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, Isra Mi'raj adalah panggilan untuk kembali naik secara ruhani. Ketika hidup terasa sesak, salat adalah mikrajnya orang beriman. Peristiwa ini mengajarkan bahwa solusi kelelahan jiwa bukan dengan lari dari Allah, tetapi dengan mendekat kepadanya. Isra Mi'raj bukan hanya kisah masa lalu, melainkan undangan abadi bagi siapapun yang ingin hatinya tenang. Siapa yang menjadikannya pelajaran, ia akan menemukan arah pulang menuju Allah. Tidak semua orang mampu menerima kisah Isra Mi'raj dengan hati yang lapang. Bahkan pada masa Rasulullah sendiri, banyak yang ragu dan berpaling. Peristiwa ini menjadi ujian pemisah antara iman yang kokoh dan iman yang rapuh. Orang-orang beriman justru semakin yakin, sementara yang hatinya sakit semakin menjauh. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kebenaran akan diterima dengan mudah oleh manusia. Hikmahnya, iman sejati tidak bergantung pada penerimaan manusia, tetapi pada keyakinan kepada Allah. Ketika kabar Isra Mi'raj disampaikan, Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan tanpa ragu sedikit pun. Ia tidak meminta bukti, tidak bertanya panjang, karena hatinya telah mengenal siapa Rasulullah. Sikap ini menunjukkan bahwa iman yang dalam melahirkan ketenangan dalam menerima kebenaran. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena kejujuran imannya yang luar biasa. Hikmahnya, keimanan yang kuat lahir dari hati yang bersih dan penuh kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah memilih Rasulullah sebagai satu-satunya manusia yang mengalami Isra dan Mi'raj secara sempurna. Ini menunjukkan kemuliaan beliau di atas seluruh makhluk. Namun kemuliaan ini tidak membuat Rasulullah sombong, justru semakin tawaduk dan penuh kasih. Dari sini kita belajar bahwa kedudukan tinggi di sisi Allah harus diiringi dengan akhlak yang rendah hati. Semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin lembut hatinya kepada manusia. Isra Mi'raj terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi membawa dampak yang sangat besar sepanjang sejarah. Ini mengajarkan bahwa Allah tidak terikat oleh waktu sebagaimana manusia. Dalam hidup, Allah mampu mengubah keadaan seseorang dalam sekejap. Hikmahnya, jangan pernah putus asa hanya karena waktu terasa lama berlalu. Ketika Allah berkehendak, satu malam cukup untuk mengubah seluruh arah kehidupan. Setiap pertemuan Rasulullah dengan para nabi di langit-langit memiliki pesan mendalam tentang perjalanan jiwa manusia. Ada nabi yang diuji dengan kaumnya, ada yang diuji dengan kesendirian, ada pula yang diuji dengan kekuasaan. Semua menunjukkan bahwa jalan menuju Allah tidak pernah lepas dari ujian. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki medan perjuangannya sendiri. Hikmahnya, jangan membandingkan ujianmu dengan orang lain, karena setiap ujian disesuaikan dengan kekuatan masing-masing. Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi simbol kenaikan ruhani seorang hamba. Ini adalah gambaran bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk bumi, tetapi juga untuk langit dalam makna spiritual. Ketika hati terikat pada dunia,
ruh menjadi berat untuk naik. Sebaliknya, ketika hati ikhlas dan bersih, Allah mudahkan langkah menujunya. Hikmahnya, bersihkan hati agar ruh tidak terbelenggu oleh dosa dan cinta dunia yang berlebihan. Kesabaran Rasulullah sebelum Isra Mi'raj menjadi kunci terbukanya pintu langit. Tanpa kesabaran, penderitaan hanya akan melahirkan keputusasaan. Dengan kesabaran, penderitaan justru menjadi tangga menuju kemuliaan. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan satu tetes air mata hambanya. Setiap kesabaran yang tulus akan diganti dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Salat yang diwajibkan dalam Isra Mi'raj bukan hanya ritual, tetapi penjaga jiwa dari kehancuran batin. Salat adalah tempat mengadu, berserah, dan menguatkan hati yang lelah. Tanpa salat, manusia mudah tenggelam dalam kecemasan dan kegelisahan dunia. Isra Mi'raj menegaskan bahwa salat adalah kebutuhan ruhani, bukan sekadar kewajiban formal. Barang siapa meremehkannya, ia sedang melemahkan jiwanya sendiri. Dengan diberikannya salat, umat Islam memikul amanah besar sebagai umat yang terhubung langsung dengan langit. Amanah ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga dengan kesungguhan. Isra Mi'raj mengingatkan bahwa setiap nikmat membawa tanggung jawab. Semakin besar nikmat, semakin besar pula pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hikmahnya, jadilah umat yang menjaga amanah, bukan yang melalaikannya. Isra Mi'raj adalah seruan agar umat Islam bangkit dari keterpurukan spiritual. Ketika dunia terlalu bising, Isra Mi'raj mengajak kembali kepada keheningan salat. Ketika iman melemah, peristiwa ini mengingatkan bahwa langit selalu terbuka bagi hamba yang ingin mendekat. Isra Mi'raj bukan hanya cerita untuk diperingati, tetapi panggilan untuk diperbaiki dan dihidupi. Siapa yang menjawab panggilan ini, ia akan menemukan kekuatan baru dalam hidupnya. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan ditentukan oleh jarak, tetapi oleh ketundukan hati. Rasulullah diangkat ke tempat paling tinggi, namun yang Allah kehendaki bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan peneguhan hubungan ruhani. Kedekatan sejati lahir dari kepatuhan, cinta, dan keikhlasan yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang hamba bisa sangat dekat dengan Allah, meski raganya berada di bumi. Hikmahnya, jangan mencari Allah di tempat yang jauh, karena Dia dekat dengan hati yang berserah. Peristiwa agung ini terjadi di malam hari, saat kebanyakan manusia terlelap. Malam adalah waktu paling jujur bagi jiwa, ketika suara dunia mereda dan hati lebih mudah berbicara dengan Allah. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa banyak rahmat besar diturunkan di saat manusia memilih diam dan sujud. Dalam keheningan malam, doa menjadi lebih tulus dan air mata lebih bermakna. Hikmahnya, jangan remehkan kekuatan ibadah di waktu malam, karena di sanalah banyak pintu langit dibuka. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan gambaran tentang kenikmatan dan siksa. Semua itu menjadi peringatan bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Kenikmatan dunia yang berlebihan dapat melalaikan, sementara penderitaan dunia bukan akhir segalanya. Isra Mi'raj menegaskan bahwa kehidupan sejati ada setelah kematian. Hikmahnya, jangan terlalu terikat pada dunia, karena ia akan ditinggalkan cepat atau lambat. Allah memperlihatkan balasan bagi amal perbuatan sebagai bentuk keadilannya yang sempurna. Tidak ada satupun amal, sekecil apapun, yang luput dari perhitungan. Isra Mi'raj mengingatkan bahwa keadilan Allah tidak selalu tampak di dunia, tetapi pasti ditegakkan di akhirat. Ini memberi ketenangan bagi hati yang dizalimi dan peringatan bagi yang berbuat zalim. Hikmahnya, tetaplah lurus meski dunia terasa tidak adil, karena Allah Maha Adil. Sebagian gambaran yang diperlihatkan kepada Rasulullah adalah akibat dari dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Ini mengajarkan bahwa dosa kecil yang terus dilakukan dapat menjadi besar di sisi Allah. Isra Mi'raj mengingatkan bahwa setiap pelanggaran meninggalkan jejak pada jiwa. Hati yang terbiasa dengan dosa akan menjadi keras dan jauh dari cahaya. Hikmahnya,
Berhati-hatilah terhadap dosa, sekecil apapun, karena ia bisa menghalangi kenaikan ruhani. Dalam peristiwa ini, Rasulullah menerima amanah besar untuk disampaikan kepada umatnya. Amanah bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa amanah adalah cermin keimanan seseorang. Orang yang menjaga amanah sejatinya sedang menjaga hubungannya dengan Allah. Hikmahnya, rusaknya umat seringkali berawal dari amanah yang dikhianati. Setelah kembali dari Isra Mi'raj, Rasulullah menghadapi ejekan dan penolakan yang lebih keras. Namun beliau tetap teguh, tidak goyah oleh cemoohan manusia. Ini menunjukkan bahwa pengalaman spiritual sejati melahirkan kekuatan batin, bukan kelemahan. Isra Mi'raj menjadi sumber keteguhan dalam menghadapi ujian yang semakin berat. Hikmahnya, kedekatan dengan Allah akan membuat hati kokoh meski dunia menentang. Perintah salat yang lahir dari Isra Mi'raj menuntut keikhlasan, bukan sekadar gerakan lahiriah. Allah melihat hati sebelum melihat perbuatan. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa amal tanpa keikhlasan tidak akan mengangkat derajat. Sebaliknya, amal kecil yang ikhlas dapat bernilai besar di sisi Allah. Hikmahnya, luruskan niat sebelum memperbanyak amal. Isra Mi'raj adalah bukti bahwa keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Rasulullah diangkat ke langit setelah masa paling gelap dalam hidup beliau. Ini memberi harapan bagi siapapun yang sedang merasa jatuh dan tak berdaya. Allah mampu mengangkat hambanya dari titik terendah ke derajat tertinggi. Hikmahnya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Isra Mi'raj adalah ajakan lembut dari Allah agar manusia kembali kepadanya. Ketika hidup terasa jauh dari makna, salat menjadi jalan pulang yang paling dekat. Peristiwa ini mengingatkan bahwa pintu langit selalu terbuka bagi hamba yang ingin kembali. Isra Mi'raj bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi jembatan ruhani yang bisa dilalui setiap hari. Siapa yang menjadikannya pelajaran, ia tidak akan tersesat dalam hidup. Sebelum Mi'raj, Rasulullah dibersihkan hatinya oleh malaikat, menandakan bahwa perjalanan menuju Allah memerlukan hati yang disucikan. Ini mengajarkan bahwa dosa, dendam, dan kesombongan adalah penghalang utama kedekatan dengan Allah. Tidak cukup hanya banyak ibadah jika hati masih kotor dan penuh penyakit batin. Isra Mi'raj menegaskan bahwa pembersihan hati adalah awal dari kenaikan ruhani. Hikmahnya, siapa yang ingin dekat dengan Allah, mulailah dengan membersihkan hati dari kebencian dan keangkuhan. Rasulullah menerima perintah salat tanpa tawar-menawar, meski awalnya berat. Ketaatan beliau menunjukkan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa iman sejati lahir dari kepatuhan, bukan dari memilih-milih perintah. Ketaatan bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kepercayaan penuh kepada Allah. Hikmahnya, semakin taat seseorang, semakin lapang hatinya dalam menjalani hidup. Tidak semua doa langsung dikabulkan secara nyata di dunia. Dalam Isra Mi'raj, kita belajar bahwa banyak doa dijawab dengan cara yang tidak kita sadari. Ada doa yang dijawab dengan ketenangan, ada yang diganti dengan perlindungan dari keburukan. Allah Maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Hikmahnya, tetaplah berdoa meski jawaban belum tampak, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa. Perjalanan Rasulullah menembus langit membuka kesadaran bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia. Akhirat adalah tujuan akhir, tempat seluruh amal diperlihatkan. Isra Mi'raj mengingatkan bahwa dunia hanyalah ladang, bukan tempat menetap. Setiap langkah di dunia sedang menentukan tempat di akhirat. Hikmahnya, hidupkan kesadaran akhirat agar dunia tidak memperdaya hati. Salat yang diwajibkan adalah ibadah personal yang tidak bisa diwakilkan. Ini menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas hubungannya sendiri dengan Allah. Tidak ada yang bisa menanggung syalat orang lain. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa keselamatan dimulai dari kesadaran pribadi. Hikmahnya, jangan menggantungkan iman kepada orang lain, karena pertanggungjawaban bersifat individual. Dalam puncak kemuliaan Mi'raj, Allah tetap menyebut Rasulullah sebagai hambanya.
Ini menunjukkan bahwa kehambaan adalah derajat tertinggi, bukan kehinaan. Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin kuat pengakuannya sebagai hamba. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa kemuliaan sejati ada dalam tunduk dan patuh. Hikmahnya, jangan mencari kemuliaan di mata manusia, carilah kehambaan di hadapan Allah bagi orang yang merasa doanya tak kunjung dijawab. Isra Mi'raj adalah cahaya harapan. Jika Rasulullah yang mulia pun harus melewati luka sebelum dimuliakan, maka penderitaan bukan tanda kegagalan. Allah Maha mampu membalik keadaan dalam sekejap. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa harapan tidak pernah mati selama Allah masih menjadi tujuan. Hikmahnya, gantungkan harapan hanya kepada Allah. Karena solat adalah inti dari Isra Mi'raj, maka melalaikannya adalah kerugian besar. Lalai dari solat berarti memutus hubungan dengan langit. Isra Mi'raj menegaskan bahwa salat adalah pembeda antara iman dan kelalaian. Tanpa salat, hati mudah gelap dan arah hidup menjadi kabur. Hikmahnya, jaga solat sebelum kehilangan cahaya dalam hidup. Banyak manusia mencari ketenangan melalui dunia, padahal ketenangan sejati datang dari kedekatan dengan Allah. Isra Mi'raj menunjukkan bahwa ketenangan Rasulullah lahir dari perjumpaan dengan Tuhannya. Salat adalah jalan tercepat menuju ketenangan batin. Dunia boleh gaduh, tetapi hati yang terhubung dengan Allah akan tetap tenang. Hikmahnya, jika hatimu gelisah, perbaikilah sholatmu. Isra Mi'raj bukan hanya milik Rasulullah, tetapi warisan ruhani bagi umatnya. Setiap kali seorang hamba berdiri dalam salat dengan khusyuk, ia sedang menapaki jejak Mi'raj. Peristiwa ini mengajarkan bahwa langit tidak tertutup bagi orang beriman. Isra Mi'raj adalah pengingat bahwa Allah selalu membuka jalan bagi hamba yang ingin mendekat. Siapa yang menjaga warisan ini, ia akan dijaga oleh Allah. Isra Mi'raj adalah kisah cinta antara hamba dan Tuhannya, yang syarat pelajaran bagi jiwa yang rindu ketenangan. Ia mengajarkan bahwa luka bukan akhir, kesulitan bukan kehancuran, dan ketaatan bukan beban. Dalam syalat, Allah menyediakan jalan naik bagi hati yang letih oleh dunia. Barang siapa memahami Isra Mi'raj bukan hanya dengan akal, tetapi dengan amal, ia akan menemukan cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Semoga kita termasuk hamba yang menjadikan Isra Mi'raj bukan sekadar peringatan, tetapi jalan hidup menuju Allah. Jika hari-harimu terasa berat, jika hatimu sering lelah tanpa tahu harus bercerita kepada siapa, maka ingatlah Isra Mi'raj sebagai pesan cinta dari Allah. Rasulullah pun pernah berada di titik paling sunyi, terluka dan hampir sendirian. Namun justru dari sanalah Allah mengangkat beliau ke langit tertinggi. Ini adalah isyarat bahwa kesedihan bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kenaikan yang lebih indah. Jangan malu dengan air matamu, karena setiap tetesnya disaksikan oleh Allah dan tidak ada yang sia-sia di sisinya. Ketahuilah, tidak semua orang yang tampak tenang hatinya benar-benar bahagia, dan tidak semua orang yang bersedih berarti lemah imannya. Terkadang, Allah sengaja membuat hati terasa sempit agar manusia belajar mengetuk pintunya dengan lebih sungguh-sungguh. Dalam salat, ada pelukan yang tak terlihat, namun paling menenangkan. Dalam sujud, ada tempat bersandar yang tak pernah menolak siapapun. Jika dunia mengecewakanmu, jangan berhenti berharap, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang datang dengan hati hancur. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa Allah mampu mengubah satu malam penuh luka menjadi jalan menuju cahaya. Maka jangan menyerah hanya karena hari ini terasa gelap. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan Mi'raj dalam hidupmu sendiri, sebuah pengangkatan yang datang setelah kesabaranmu diuji habis-habisan. Teruslah bertahan, teruslah sholat, teruslah berharap, meski langkahmu tertatih. Karena siapapun yang tetap berjalan menuju Allah, meski pelan dan penuh air mata, pada akhirnya akan sampai. Dan jika saat ini kamu hanya mampu berdoa dengan suara gemetar dan hati yang lelah, itu sudah cukup. Allah tidak menunggu kesempurnaanmu, Dia hanya menunggu kepulanganmu. Semoga kita semua dikuatkan untuk menjadikan syalat sebagai tempat pulang, Isra Mi'raj sebagai pelajaran hidup,
dan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Amin.